rumah tangganya tuh Nenek Nah, kenapa Pak? Ya Bude sama ya. adik ya saya sedih ya karena kan saya satu-satunya orang yang nemenin dia akad nikah waktu itu. Tinggi banget ini. Naikin aja sob. Gila lagi sob. Cuma saya ya yang nemenin akad nikah, terus sekarang saya yang apa tuh juga untuk proses terakhir. Sedih lah. Kenal sosok Ana sendiri. Kenal. Kita emang teman syuting FTV dulu dari 2000 berapa ya? 13, 14 gitu. Lebih ke Arya atau ke Ana? Iya, Arya. Oh, Sorry. lebih ke Arya. Karena 2011 itu udah sama Arya tinggal bareng satu kosan, terus ya sering main bareng, sering ya kalau lebaran kita pulang ke kampung ya masing-masing mampir-mampir gitu. Mungkin berarti yang dipertanyakan tadi di dalam itu tentang bagaimana sejak awal mereka. Betul. Iya tadi di dalam ya tanya gimana hubungannya apa sama Arya gitu kan, terus ya saya teman, terus ya ceritain lah gimana prosesnya sampai menikah sampai akhirnya ya sekarang ini gitu. Bang Valen tadi sempat umroh bareng kan? Oh, iya. Nah itu apakah itu menjadi doa dari Mas Arya untuk menghadapi masalahnya bagaimana? Bang Valen pas waktu di umroh kemarin. Kalau doanya sih saya nggak tahu ya di Depan, doa Mas. apa gitu. Cuman kan namanya beribadah ya yang dia minta aja di sana gitu. Tapi melihat ketika umroh itu apakah memang khusyuk, sempat khusyuk atau mungkin Apa emang terlihat muram gitu bang? ada masalah sesuatu mungkin Mas Valen? Khusyuk kalau lagi ibadah dia khusyuk sekali sama ibadah. Kapan mungkin tadi perubahan yang dialami ke Arya seperti apa sih? Memang jadi lebih murung, lebih suka diem. Kalau dulu tuh ke Arya emang sosoknya seperti apa sih? Apa ceria atau gimana? Kalau dulu sih yang saya tahu memang cengengesan gitu orangnya, cengengesan. Ketika dia memang ada problem di rumah tangga dia, jadi ya lebih banyak diamnya gitu, tapi lebih banyak ibadahnya. Oh sekarang banyak perubahan artinya dari beliau. Katanya mau hijrah juga nih. Ya sebelumnya kayaknya memang udah hijrah gitu, cuma sekarang ya dikuatin lagi imannya. Tapi emang segitu beratnya ya sih permasalahan ke Arya gitu sampai akhirnya jadi suka diem gitu. Beda dari dia yang biasanya. Ya sebenarnya dia kalau diem tuh lebih ke urusan rumah tangga sih, cuman ya, tapi kalau sama kayak yang lain-lain sih biasa aja gitu, rame-rame aja. Cuma kalau disinggung soal rumah tangga aja dia pasti akan lebih diem, nggak mau jawab. Suka cerita nggak sih atau mungkin dia suka nge-keep sendiri gitu atau ada sharing-sharing? Kayaknya dia lebih tipikal nge-keep ya bro, dari Iya. dulu. Karena dia nggak mau ngumbar aib juga sih. Padahal Sampai akhirnya dari 2020 itu benar-benar nggak ada, maksudnya mengetahui tentang rumah tangganya, melihat secara langsung atau benar-benar nggak diceritakan atau bagaimana? Pernah cerita soal kehidupan pribadinya gitu, kayak apalagi soal ya, istrinya gitu. Jadi ya kita hubungannya kerja aja gitu, main kerja, kalau rumah tangga masing-masing. Tapi kan kalau Kak tadi cerita untuk gimana mereka bisa bersatu ya. Kalau Kak Valen cerita soal apa di dalam? Jadi saksi. Iya. Saksian yang dikasih apa? Saksian yang dikasih ya kenapa berpisah? Kenapa? Ya, karena ketidakcocokan aja. Tapi Kak Valen bisa dijadikan itu karena maksudnya melihat secara langsung atau bagaimana di sana? Atau ada cerita dari Kak Arya? Kalau cerita sih dia nggak pernah gitu ya. Cuman kayaknya memang nggak cocok aja gitu. Berarti melihat secara langsung ya? Melihatnya Saya melihat interaksi Mereka Arya suka dan- berantem Iya, gitu. kalau berantemnya kejadian. saya nggak pernah. Cuman denger aja dari Kak Arya kalau ini gue suka berantem nih bro atau Enggak sih, lebih banyak diemnya dia. Atau mungkin Mas Valen pernah serumah, mungkin ada kerjaan bareng maksudnya dengan mereka ketika mereka masih bersama serumah gitu. Kalau tinggal bareng sih nggak pernah gitu. Atau pernah ke rumah pas Kalau mereka ke rumah bareng tinggal bareng. masih tinggal bareng ya pernah, kita kayak nongkrong di atas juga sama Adi gitu kan ya. Dia ngobrolin kerjaan aja gitu. berarti Berarti suka untuk denger, melihat. maksudnya suka denger atau lihat gitu Iya, kan? ada nggak? Sakit mereka kira bisa ngasih kesaksian. Iya nih mereka nggak cocok karena suka berantem. Artinya Mas harus mendengar dan melihat gitu. Ya, kalau untuk melihatnya sih apa ya? Kalau ngeliat secara langsung sih enggak. Tapi berarti kalau Valen bisa bilang tidak cocoknya itu kenapa? Tidak cocoknya. Ya salah satunya caranya. Katanya tidak cocok kan. Jadi caranya. Kalau Bang Adi kan dari awal nih melihat pertumbuhan hubungan mereka lah gitu. Gimana? Kenapa bisa tidak cocok? Sedangkan di awal Abang juga menjadi pernikahan gitu bagaimana? Ya baik lagi ya, Arya nggak pernah cerita soal rumah tangganya. Halo.
Orang tua. Terakhir ya. Iya. Ya, baik lagi Arya nggak pernah cerita soal rumah tangganya, terus ya dia berusaha untuk menjaga aib-aibnya dia itu aja. Mas Adi, mohon maaf ini kan karena saling juru sinetron, mungkin kan sempat ada satu nama juga yang digosipkan, mungkin ada tanggapan dengan Mas Adi kan pasar sinetron juga. Oh, saya nggak bareng di situ. Saya nggak di situ juga. Bukan pas itu bareng sinetron. Tapi banyak dikait-kaitkan dengan sosok itu seperti apa mungkin? Menampik atau seperti apa sih? Saya nggak tahu karena saya nggak ngikutin aja. Kasih abang. Ini boleh jangan geser-geser. Kaki. Kaki nggak kelihatan kaki. Ya, boleh ya. Ya. Oke bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media, masyarakat Indonesia. Hari ini kami telah selesai menjalani sidang pembuktian gugatan perceraian Mas Arya Saloka dengan Mbak Putriana. Alhamdulillah kita pembuktian ada dua syarat spesifik, yaitu bukti-bukti surat dan dokumen dan keterangan saksi. Keduanya telah selesai kita jalankan dan berjalan dengan baik. Setelah ini kami akan menunggu keputusan hakim atas proses gugatan perceraian Mas Arya Saloka. Ya. Kalau saksi dua orang. Ya, saksinya ada dua orang. Yang pertama Mas Valen dan yang kedua adalah Mas Adi. Keduanya adalah kerabat dari Mas Arya Saloka. Keduanya juga teman baik dan sangat kenal Mas Arya Saloka. Artinya mengetahui kejadian rumah tangga seperti apa, ini kan bagi saksi harus mengetahui. Dia mengetahui atas situasi rumah tangga Mas Arya Saloka, yang kurang lebih sama seperti yang telah kami sampaikan sebagai kuasa hukum sebelumnya. Tangannya kurang lebih. Mungkin berapa lama sih kenal sama Mas Arya sendiri, Mas Adi sama Mas Valen? Kenal sama Arya Saloka berapa lama mungkin? 2011. Kalau Valen? 2020 ya. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dari itu yang diajukan pemerintah dan seputar apa aja? Ya, pertanyaan tadi ada yang diajukan, fokusnya banyak ke ke rumah tangga, yang artinya bagaimana Mas Arya Saloka hubungannya dengan Mbak Putriana hari ini. Kedua saksi menyampaikan hubungannya sangat baik-baik saja, berhubungan baik demi kepentingan anak, yang sebelumnya memang artinya ya seperti yang kami sampaikan sebelumnya telah sempat ada percekcokan dalam rumah tangga, tapi akhirnya memutuskan secara baik-baik untuk berpisah secara baik-baik juga. Mas Adi sendiri sama Mas Valen mungkin seberapa sering intens dengerin Arya curhat terkait rumah tangganya? Kalau saya jarang ya, kan seperti kalau kita hari itu kan suami itu bisa tidak mengumbar aib kan, jadi memang jarang cerita sih kalau si Arya. Taunya artinya maksudnya tahu dari mana? Apakah memang tinggal bareng atau seperti apa sih sampai tahu tentang rumah tangga mereka tuh dari mana? Kalau saya sendiri jarang ketemu Arya, jadi saya kurang tahu. Akhirnya bisa memberikan kesaksian seperti apa? Kalau saya saksinya gimana Arya mengingatkan Putriana, awalnya gimana, terus ya. Oh, berarti kalau mengenal si Arya Saloka, rumah tangga Arya Saloka sama Putriana sebelum mereka menikah kayak gitu ya? Kalau Mas Valen sendiri mungkin seberapa sering intensnya jadi teman curhati Arya terkait masalah rumah tangganya ini? Mas Arya tuh jarang masalah rumah tangga, tapi ya tipis-tipis lah kelihatan dari sikapnya dia. Ada perubahan kah mungkin dari sikapnya dia? Ke mana nih? Perubahan yang Mas Valen lihat gitu terkait rumah tangga ini, mungkin lebih murung atau lebih apa gitu? Oh iya, lebih pendiam. Lebih pendiam. Mas Adi kalau nggak salah pernah satu sinetron sama Arya, mungkin apakah dari situ sudah kelihatan? Belum ya, itu kan lama banget ya. Saya juga terakhir itu 2019 sorry, 2019 bareng sama Arya. Setelah itu Arya kan syuting sinetron, dan disitu kita jarang project bareng gitu aja. Artinya kalau waktu sinetron bareng, apakah memang tidak membahas juga soal? Enggak.
lagi? Sidang lagi kapan? Setelah ini akan dilanjutkan dengan putusan langsung dan bentuknya e-court. Jadi nanti akan ada langsung putusan dan bentuknya e-court secara online. Tanggalnya tanggal 28 Mei. Bang, kedua prinsipal nggak pernah hadir, Bang. Artinya memang pengen langsung keputusan atau gimana sih? Ya harapannya kalau dari kami sisi kuasa hukum Mas Arsala, kami memang menanggapinya secara profesional saja. Ketidakhadiran Mas Arya kan karena memang sudah diwakilkan oleh kami, tapi kalau ketidakhadiran dari Mbak Putriana, harapan kami sampai hari ini tanggal 21 ya beliau menyepakati dan menyetujui proses ini berjalan dengan baik. Itu harapan kami. Dari Artinya 3 kali nggak hadir berarti first take gitu ya Mas ya? Ya. Tapi bukannya hari ini First take atau goib berarti? Mas Arya sendiri harusnya hadir, diminta untuk hadir. Ya pasti setiap persidangan Mas Arya diminta untuk hadir. Cuman memang ya mungkin teman-teman juga sudah mengetahui karena padatnya jadwal beliau juga sedang ada promosi film baru dan sebagainya. Jadi sangat padat sekali hingga tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan. Jadi memang karena kesibukan. Ya, karena kesibukan saja tidak ada hal lain yang serius atau bagaimana yang mungkin ditanggapi atau dimaksudkan lain. Jadi jangan kita usir juga, semua baik-baik saja. Beliau memang hanya padat sekali kesibukannya sehingga diwakilkan oleh kami para kuasa hukum. Dari pihak Anda nggak pernah ada lawyer nggak sih Mas? Jujur saya tidak bisa menjawab hal itu ya, karena sampai hari ini kami juga tidak berkomunikasi dengan kuasa hukum Mbak Putriana. Tapi yang saya ketahui Mbak Putriana dengan Mas Arya Saloka hubungannya sangat baik, tidak seperti yang mungkin digambarkan di masyarakat. Kembali mereka berpisah baik-baik, memutuskan perpisahan ini dengan baik-baik, dan juga sudah menyepakati secara perpisahan secara baik-baik, secara tertulis. Tapi apa sih goalsnya, mungkin apa yang ada yang perjuangin atau cuma pengen cerai aja? Atau seperti apa? Goal saya tegaskan sekali lagi dari Mas Arya Saloka pasti ingin menyampaikan pun hal yang sama. Tidak ada perceraian yang baik-baik ya, itu tidak ada. Saya gitu. Pasti perceraian menimbulkan satu dampak ataupun efek yang tidak baik bagaimanapun kepada anak khususnya. Tapi karena mereka sudah memahami bahwa memang jalannya sudah berbeda, maka ini mungkin keputusan terbaik saat ini dari masing-masing pihak, dan juga demi kepentingan Ibrahim Jalal Rumi dalam pengembangannya juga harapannya bisa berkembang karena di bawah asuh dari Mbak Putriana. Jadi memang Mas Arya memberikan ruang seluas-luasnya Mbak Putriana untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Tidak ada tuntutan berarti dari Mas Arya? Tidak ada, sampai hari ini tidak ada yang bagaimana. Sangat baik sekali. Bang, Harta ini gono apa gini memang? seperti apa mungkin ada? Kalau harta gono gini jujur kami belum bisa menjawab dan tidak bisa menjawab. Sudah saya sampaikan juga di keterangan sebelumnya, hal tersebut belum bisa menjadi sesuatu yang bisa saya sampaikan per hari ini. Saja. Bang, memang tidak hadir Arya Saloka emang ingin yaudah first take aja biar cepet aja gitu. Sebenarnya tidak dalam konteks iya biar cepat biar first take aja, tidak begitu juga. Dalam arti tersebut Mas Arya Saloka ya hanya pasti berharap ini cepat selesai, tidak berlarut-larut. Tapi kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ketidakhadirannya memang karena jadwal yang memang sangat padat sekali. Jadi kalau memang ada sidang tambahan pun kami akan menghormati keputusan hakim. Tapi hakim sudah memutuskan, bukti sudah cukup, saksi sudah cukup, sehingga diputuskan ke agenda selanjutnya, yaitu putusan pengadilan. Tanggal berapa mungkin putusannya? 28 Mei 2022. Di court. Mas ini kenapa sih Alfa yang memang menggugat gitu? Kalau kenapa Mas Arya yang menggugat, mungkin jawabannya terletak pada posisi Mas Arya sendiri sebagai suami ya. Sebagai suami sudah mungkin bijaknya mengambil sikap yang memang harus dia melakukan sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai ayah dia harus yang bersikap gitu loh. Agar satu menjaga aib juga, dan kedua ingin menunjukkan bahwa sebagai suami dia bertanggung jawab atas posisi ini. Untuk alasannya hanya percecokan atau ada orang ketiga atau seperti apa? Ini kan banyak Tidak ada orang ketiga sebagaimana saya sampaikan di sebelumnya agenda sebelumnya,
dan kami sampaikan dari kuasa hukum tidak ada orang ketiga, tidak ada pihak ketiga, murni ini karena percecokan rumah tangga, karena perselisihan rumah tangga, karena ketidakcocokan lagi antara Mbak Putri dengan Sarah Saloka. Mas, ini diubah jadwal sidang apa memang awalnya mengikuti jadwal Mas Arsal untuk hadir terus kita harusnya kan Jumat kan? Ya, jadi karena satu dan lain hal yang mana adalah pada jadwal dari Yang Mulia juga, jadi diputuskan untuk diberikan tanggal yang lebih cepat yaitu hari ini. Tadinya memang betul sebelumnya sempat diputuskan hari Jumat, tapi karena ada satu dan lain hal pada jadwal, jadi digeser menjadi hari ini tanggal 21 Mei. Tapi kita nggak Bisa hadir. Tapi kan sudah diwakili kami kuasa hukumnya dan para saksi juga sudah hadir mewakili Mas Arya untuk menjelaskan situasi rumah tangga Mas Arya di hadapan hakim. Oke.